Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lewat video lagi ya. Setelah pada minggu sebelumnya saya bagikan LKS ya buat kalian pelajari. Kali ini saya buatkan sebuah video. Nanti kita belajar membuat surat penawaran barang menggunakan pengolah kata ya. Di sini nanti saya pakai Microsoft Word 2013 ya. Jadi nanti yang punya ya bisa ikutin, kalau yang nggak punya yang menyesuaikan aja ya, pakai aplikasi apa diikuti aja gitu ya. Oke, kita masuk ke videonya. Ya, kita belajar Microsoft Word ya, atau pengolah kata. Nanti kita akan membuat surat penawaran barang seperti ini. Dan nggak hanya itu, nanti selain kita membuat suratnya, melakukan pengeditan ke format suratnya, nanti juga akan saya ajarkan bagaimana caranya kita mentautkan dokumen ini dengan data yang isinya nanti ada nama, instansi, alamat ya. Nanti kita isi, kita tautkan menggunakan fungsi mail merge ya. Oke, kita mulai belajarnya. Silakan dibuka Microsoft Word-nya ya. Nah, ini saya pakai Microsoft Word 2013. Seperti ini tampilannya. Nah, langkah pertama, jadi kalian siapkan dulu aja folder buat nyimpannya ya. Silakan di mana aja boleh. Kalau saya nanti nyimpannya di local disk D, saya buatkan folder namanya Word ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pemformatan suratnya. Pertama, jelas kita akan melakukan pemformatan kepada dokumennya ya, atau kertasnya di sini. Kita masuk ke page layout ya. Kemudian masuk ke margin. Boleh kalian satu persatu seperti ini. Kalau saya biasanya langsung masuk ke option di sini ya. Jadi option page setup-nya saya klik ya. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita tinggal setting aja ya. Untuk top dan bottom nanti kita kasih ukuran marginnya 1,5 ya cm. Jadi satuannya harus tercantum juga di situ. Ya, karena tinggal ikuti aja. Saya nggak akan menjelaskan satu persatu ini fungsinya apa gitu ya. Kalian tinggal baca di modul yang kemarin ya. Kalau kalian masih bingung margin itu buat apa, paper itu buat apa dan seterusnya, nanti bisa kalian baca di modul yang sebelumnya pernah saya bagi gitu ya. Lanjut ke sini. Setelah margin top dan bottom kita setting 1,5 cm, untuk left dan right nya kita setting jadi masing-masing 2 cm ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beralih ke paper ya. Paper kalau di sini ya di size ya. Sama aja, mau masuk ke size di sini boleh, masuk ke paper di sini juga boleh. Nah, kita setting ke A4 ya. Jadi A4 ini saya rasa ukuran standar untuk dokumen. Jadi silahkan dipilih yang A4. Kalau sudah, untuk layout di bagian header dan footer kita setting masing-masing jadi 1,27 cm. Jadi nanti sebelum kalian klik OK dipastikan satuannya cm ya, karena ada beberapa komputer yang memang secara default settingannya adalah inci ya, jadi nanti hasilnya juga akan berbeda ya. Kita klik OK aja. Nah, nanti akan muncul pemformatan seperti yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, langkah pertama kita buat kopnya dulu ya. Di sini kan biasanya ada kopnya yang menggambarkan atau menerangkan dari perusahaan mana penawaran itu atau surat itu berasal gitu kan. Kalian bisa sih langsung bikin misalkan namanya PT Angin Ribut gitu ya, bisa seperti itu langsung. Tapi kalau saya biasanya supaya rapi ya, saya pakai bantuan table ya. Jadi kita buat table, nanti akan saya buat
3 baris 2 kolom ya, seperti ini. Nah kalau udah tinggal disesuaikan aja seperti ini. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa ya. Nah di bagian sini kita merge dulu ya, kita blok, klik kanan, kemudian kita merge cell. Nah di sini nanti fungsinya untuk meletakkan logo ya. Jadi logo perusahaan, logo instansinya nanti kita masukkan di sini. Kemudian di sini nanti ada nama, ada mungkin keterangan tambahan, ada alamat atau yang lainnya di sini ya, di bawahnya. Nah, oke. Untuk menambahkan gambar kita masuk ke insert ya. Jangan lupa klik dulu di bagian sini supaya aktif ya. Kemudian masuk, boleh kalian pilih pictures, boleh. Kalau selain 2013 ya, ada yang 2007 atau 2010, di sana ada clip art. Kalian juga bisa pakai clip art ya. Kalau di sini udah nggak ada clip art ya, jadi saya mau pakai online pictures. Jadi saya mau ambil gambar langsung lewat internet ya. Saya cari namanya, misalkan logo komputer. Sorry, kurang O ya, kurang O. Nah gini ya, tinggal dipilih. Saya misalkan mau pakai yang mana, yang ini aja deh ya, insert. Nah, setelah kita insert, kita masuk ke wrap text dulu ya, kita ganti ke type. Nah kemudian kita kecilkan ya, dikira-kira aja lah ya, kita geser ke sini. Nah, kalau sudah, kemudian di bagian paling atas tentunya nama dari ininya ya, instansi atau perusahaannya ya. Misalkan saya mau pakai nama Wahana Tech ya. Wahana ya Tech ya. Wahana Tech. Kemudian di bawahnya misalkan keterangan tambahan, menyediakan berbagai macam kebutuhan IT. Gini ya. Di bawahnya misalkan alamat Jalan Budi Utomo nomor 8. Nanti kalian boleh ngikutin seperti saya ya. Tapi kalau kalian mau bikin misalkan nama lain dengan alamat lain, silahkan, boleh ya. Dan saya sarankan kalau misalkan kalian membuat entah itu tulisan atau apa ya, saya sarankan kalian tulis dulu ya. Jadi ditulis dulu baru nanti pengeditan ya. Jangan baru nulis edit satu, edit itu nanti akan membutuhkan waktu yang lumayan lebih lama ya. Jadi ditulis dulu semuanya baru diedit. Nah sekarang kita udah tulis semuanya. Untuk bagian copy kita tinggal edit ya. Kita edit dari nama yang nama perusahaannya ya. Kita kasih font type-nya yang misalkan ini ya. Kemudian kita kasih font color-nya misalkan warna biru. Kemudian font size-nya segini ya, 24. Silakan kalian boleh berkreasi sendiri ya, nggak harus ikut seperti saya ini. Kemudian untuk yang bagian keduanya saya mau kasih bold ya. Kemudian untuk font type-nya saya pakai extended ya. Kemudian yang paling bawah saya mau pakai Arial ya. Kemudian saya perkecil jadi 9. Nah biar rapi kita taruh tengah ya, seperti ini. Nah kalau sekiranya jarak dari logo dengan teksnya ini terlalu jauh, kalian bisa geser di bagian rulernya ya. Nah nanti kalau yang rulernya belum aktif, bisa diaktifkan ke view, kemudian kalian checklist di bagian ruler ya. Ini yang belum aktif, tapi kalau sudah aktif seperti ini ya nggak usah ya. Ya kalau udah tinggal dirapikan aja. Kita buat seperti ini. Nah gini ya, ini kita geser. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, kita akan hilangkan beberapa bagian
dari tabel ini ya. Caranya kita klik aja seperti ini, kemudian masuk ke desain, masuk ke option border ya, masuk. Nah, kita tinggal hapus saja atau kita nonaktifkan bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Tentunya di bagian atas, tengah, kemudian samping-sampingnya ini ya. Yang di bagian bawah jangan dihapus karena nanti akan jadi pembatas antara kopnya dengan isi dari surat tersebut ya. Tapi kita akan sedikit edit ya. Jadi untuk tebalnya kita buat jadi 2/4 ya. Kemudian untuk stylenya kita buat jadi yang seperti ini. Nah, ini ya, 2/4. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah tinggal di klik lagi ya, klik, hilang, klik. Nah, jadi nanti 2 kali klik ya. Kalau udah kita klik OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya, gampang kan? Oke, langkah selanjutnya kita buat teks di bawahnya. Jadi isinya seperti apa nih, saya tulis dulu ya. Jadi nanti kalian boleh ikuti. Kita tulis surat penawaran barang, kemudian nomor, kemudian perihal, kemudian kepada ETH, ada nama, ada instansi, instansi, dan alamat, kemudian baru isinya. Isinya seperti ini ya. Jadi nanti kalian ikuti aja ya. Saya nulis dulu, kalian sambil ikuti boleh, disimak aja. Sini ada nomor. Kita kasih tanggal hari ini ya. Tanggal hari Senin, tanggal berapa tuh hari Senin? Sebentar, saya cek tanggal dulu ya. Hari Senin itu tanggal 5. Oke. Tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober. Misalkan di sini namamu nanti ya. Kalau ini saya contohkan siapa ya? Aliando aja ya. Apa-apa ya. Aliando Syarif. Esko misal. Nah. Ya, kemudian jabatannya manajer pemasaran. Nah, kalau udah ditulis semua, tinggal kita lakukan pemformatan ya. Oke, kita mulai dari paling atas. Ini sebelumnya kita blok dulu semua, kita samakan dulu untuk font type-nya ya. Font type-nya kita pakai Arial Unicode ya. Kemudian ukurannya 11, kemudian untuk line spacing-nya kita kasih 1 aja. Kemudian kita masuk ke option paragraf ya.
Nanti di sini untuk line spacing before afternya kita kasih 0. Ya. Ini single. Ini ya. Kalau udah, oh ya lupa, kelewatan satu lagi, kita blok ulang ya. Kemudian untuk alignmentnya kita kasih yang justify. Nah ini sudah rapi ya. Nah oke, untuk pertama di bagian atas ini alignmentnya kita kasih center ya. Kemudian kita kasih bold, kemudian kita kasih underline. Nah ini. Kemudian untuk nomor, jangan sekali-kali memberi jarak. Misalkan kita mau bikin titik 2 seperti ini ya, jangan pakai spasi ya, karena beberapa kali saya sering lihat siswa itu pakainya spasi, jadi kayak gini. Nanti hasilnya kurang rapi ya. Nah, bagaimana biar rapi? Biar rapi kita pakai tombol tab ya. Jadi silakan tekan tombol tab. Ya seperti ini seperlunya aja. Misalkan ini saya tekan 2 kali ya. Nah baru nanti spasi sekali kita kasih nomornya. Kelihatan lebih rapi kan kalau seperti ini ya. Nah ini kemudian penawaran. Nah, oke. Untuk nama juga sama, pakai tab ya. Tab, bawahnya juga sama. Nah untuk bagian ini jangan diisi dulu, nanti kita akan manfaatkan fungsi mail merge untuk mengisi nama-nama, untuk mengisi data nama, instansi dan alamatnya ya. Jadi ini dikosongin dulu aja, nggak apa-apa. Nah kita tinggal edit di bagian sini ya. Ini udah nggak perlu, tinggal kita beri jarak aja biar lebih rapi ya. Kemudian untuk bagian tabelnya kita beri bold di bagian headernya dan diletakkan di tengah alignment center. Kemudian tinggal kita rapikan ya. Kita tarik ya di bagian rulernya seperti ini. Nah ini kalau mau ditaruh tengah ya sama, tinggal di blok, ditaruh tengah pakai center ya. Udah seperti ini. Biar rapi, kita tarik sedikit, nah biar rapi seperti ini ya. Nah kalau sudah, untuk bagian paling bawah kita akan geser ke area sebelah kanan ya. Caranya dengan menarik bagian dari indentationnya ya. Kalau kalian baca di modul itu kan nanti ada 3 bagian indentation atau indentasi kalau bahasa Indonesianya. Di bagian paling atas ada first line ya, bagian tengah ada left indent dan bagian tengah hanging indent, dan bagian paling bawah adalah namanya left indent ya. Nah left indent ini kita tarik, nah kita arahkan ke sebelah kanan. Nah ini kemudian di bagian namanya kita kasih bold dan underline. Nah ini ya. Nah kalau sudah, ini saya kasih space sedikit lagi biar lebih gede ya. Nah kalau sudah, kita akan memberikan tanda tangan di sini, tanda tangan langsung ya di dokumen Word-nya ini. Caranya dengan masuk ke insert, kemudian ke shape, kemudian kalian ke bagian lines, pilih yang scribble. Nah yang ini ya. Nah kalian buat tanda tangan. Misalkan tanda tangannya seperti ini aja lah. Nah kalau sudah, ini kan masih warnanya biru ya. Nah kita kasih jadi warna hitam dan lebih tebal. Caranya masuk ke shape outline, pilih warna hitam, kemudian ke shape outline lagi, pilih weight-nya ukuran 1,5 aja ya. Nah seperti ini. Nah jadi nanti suratnya kurang lebih seperti ini. Nah ini kita simpan dulu ya. Kita simpan ke tadi ya. Kalau saya di D, kemudian di Word. Nah kita simpan. Nah sekarang kita akan menambahkan sebuah data yang isinya nanti ada nama, instansi, dan alamat ke dalam dokumen Word yang sudah kita buat di sini ya.
Sebelumnya kita siapkan dulu file Excel ya. Silahkan dibuka Excel, kemudian kalian buat data seperti ini nih. Ada nama perusahaan dan alamatnya. Kalian buat seperti ini ya, 5 aja cukup. Nah kalau udah disimpan, masukkan ke folder yang sama. Nah tinggal di close ya. Kita kembali ke tadi dokumennya ya. Oke, kita sekarang masuk ke tahap pentautan ya, atau menghubungkan dokumen kita dengan data dari Excel yang sudah kita buat tadi. Caranya dengan masuk ke My Links, kemudian kalian pilih aja Start Mail Merge ya, pilih yang Step by Step Mail Merge Wizard ya. Dan nanti akan muncul seperti ini. Kalian tinggal klik Next di bagian bawah sini ya, klik Next. Untuk yang kedua juga sama, kita pakai dokumen ini ya, jadi udah nggak usah diganti lagi settingannya. Klik Next. Nah di bagian yang ketiga, jadi langkah ketiga, step ketiga, nanti kita diminta untuk mentautkan data Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah kita klik Browse ya, kemudian kita cari, tadi kan saya nyimpen di D Word Data Mail Merge namanya, Open. Nah sekarang gini, di sini ada tulisan sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini kalian sesuaikan ya dengan kondisi sheet di mana tempat kalian akan mengambil data ya. Misalkan gini, biar nggak bingung ya. Misalkan kalian membuat di sheet yang kedua ya, berarti nanti pada tampilan yang tadi itu kalian pilih sheet kedua gitu ya. Nah kebetulan di sini saya membuatnya ada di sheet yang pertama, jadi nanti saya akan pilih sheet yang pertama gitu ya. Jadi kayak gini, terus pilih data ya. Nah karena tadi saya membuat datanya di sheet yang pertama, maka saya pilih yang sheet pertama. Nanti kalau kalian bikin datanya di sheet yang kedua atau yang ketiga, maka kalian pilih sheet yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke lanjut, kita klik sheet tempat kita membuat data. Oke, nah ini akan muncul datanya ya. Kita lihat sudah terchecklist semua, tinggal kita klik oke. Nah terus bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah kita klik di bagian nama, kasih spasi 1 kali, kemudian kita masukkan namanya dengan memanfaatkan insert merge field ya. Kemudian kita pilih, ini sesuai dengan nama header di tabel Excel-nya tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian alamat. Nah, alamat, kemudian kita kasih misal gini ya. Nah untuk mengaktifkan, kita tinggal aktifkan preview result ya. Nah seperti ini loh ya. Jadi bisa kita klik next-nya seperti ini. Jadi nanti semuanya bisa masuk ke sini semua tuh. Tinggal kita next aja. Gitu ya. Oke, ini tinggal di next sisanya, nggak usah di edit apapun. Udah selesai. Nah, ini ya hasilnya. Ya, tinggal diklik save. Selesai. Gampang kan ya? Ya silakan yang punya komputer atau laptop di rumah bisa dicoba ya membuat surat penawaran barang dengan memanfaatkan mail merge seperti ini ya. Syukur-syukur bisa mengirimkan hasilnya, nanti seperti biasa akan saya beri nilai tambahan gitu ya. Oke, gitu aja video kali ini ya, walaupun sedikit ya, saya harap bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Microsoft Word ya, atau secara khusus ya pengolahan kata. Demikian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.